Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Janita Aisyah Purnama, NIM 2011290017 dari kelas 4A Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hendro Ade Saputra MPD. Baiklah, pada mata kuliah pengembangan bahan ajar, saya akan menjelaskan tentang teks diskusi pada kelas 9. A. Definisi teks diskusi. Teks diskusi adalah media yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting tentang suatu masalah dalam pertemuan ilmiah. Adapun hal-hal yang terekam di dalamnya dapat berupa pendapat dari berbagai pihak yang muncul dalam diskusi, baik berupa persetujuan maupun penolakan. Selanjutnya B. Tujuan teks diskusi. Tujuan teks diskusi yaitu 1. Menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. 2. Sebagai teks yang menyajikan berbagai pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang beragam terkait pembahasan dari isu atau masalah. C. Struktur teks diskusi. 1. Pendahuluan atau isu. Dalam sebuah teks diskusi, isu seringkali berangkat dari masalah yang sedang dihadapi banyak orang. Masalah tersebut biasanya masih bersifat kontroversial, sehingga menjadikan sebuah polemik di masyarakat. Dan pada bagian isu, di teks diskusi ini sendiri ada beberapa poin penting untuk dipahami, di antaranya yaitu 1. Terdapat suatu pertanyaan untuk membatasi topik yang dibahas. 2. Mengandung latar belakang topik yang dibahas. 3. Menyoroti sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Dan salah satu contoh isu di dalam struktur teks diskusi sebagai berikut. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang permasalahan sampah yang kian menumpuk dan susah untuk ditemukan solusinya. 2. Isi atau rangkaian argumen. Pada bagian isi, pendapat yang disampaikan biasanya memiliki maksud terkait solusi dari permasalahan yang dibahas dalam diskusi. Itulah yang disebut dengan rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu sendiri memiliki fungsi sebagai isi atau inti dari suatu teks diskusi. Rangkaian argumen sendiri dapat dipahami sebagai struktur terpenting dari teks diskusi yang mengandung berbagai pernyataan dan alasan logis dari berbagai pihak. Argumen dan pendapat dalam teks diskusi juga dapat digunakan untuk mendukung atau menolak suatu pendapat terkait masalah yang sedang dibahas. Beberapa syarat argumen dalam sebuah kegiatan yaitu sebagai berikut. A. Rangkaian argumen memuat ide pokok atau pendapat yang berasal dari pihak pendukung maupun pihak penentang secara logis. B. Rangkaian argumen harus disampaikan menggunakan bahasa yang persuasif atau mengajak. Contoh argumen yang bisa disampaikan tentang permasalahan sampah yaitu mengenai isu penumpukan sampah di daerah X. Kemudian dijelaskan oleh Bapak Y bahwa penumpukan sampah ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pengolahan sampah. Sementara oleh Ibu Z, dijelaskan sumber persoalan ini adalah dari sosialisasi tentang sampah yang setengah-setengah. Baiklah, itu saja contoh dari argumen mengenai tentang permasalahan sampah. Kemudian yang selanjutnya 3. Simpulan atau saran. Simpulan dapat dimaksudkan sebagai hasil dari rangkuman argumen yang telah disampaikan, mulai dari rekapitulasi hasil, rekomendasi, hingga solusi terkait masalah atau isu yang telah dibahas.
Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan ketika menyusun simpulan atau saran yaitu A. Simpulan atau saran harus memuat argumen dari sisi pro dan kontra. B. Simpulan atau saran menunjukkan evaluasi argumen yang paling efektif. C. Simpulan atau saran harus berisi rekomendasi atau jalan tengah yang tidak memihak terhadap persoalan yang dibahas. Contoh simpulan atau saran teks diskusi. Pada akhirnya, masalah sampah adalah masalah bersama yang tentu pernah diselesaikan oleh semua pihak, mulai dari sosialisasi tentang pengolahan sampah, kemudian membangun area khusus untuk menampung hasil pengolahan sampah masyarakat luas, hingga menciptakan lingkungan bebas sampah. Selanjutnya D. Kaidah kebahasaan dalam teks diskusi. 1. Konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi merupakan konjungsi yang paling sering digunakan dalam menyampaikan pertentangan atau perlawanan. Konjungsi pertentangan dapat dilihat dari kata sedangkan, tetapi, dan melainkan, yang mana penulisan konjungsi ini harus didahului dengan tanda baca koma, yaitu penggunaan kata sedangkan ketika menyampaikan argumen dalam diskusi yaitu harus menggunakan kalimat yang subjeknya berbeda. Sedangkan konjungsi tetapi biasanya terletak di dalam kalimat yang memiliki subjek sama dan dapat dipasangkan dengan kata tidak. Konjungsi melainkan bisa digunakan di dalam sebuah kalimat yang memiliki subjek yang sama dan bisa dipasangkan dengan kata bukan. Kemudian 2. Konjungsi perbandingan. Konjungsi perbandingan merupakan kata atau ungkapan yang dapat menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan perbandingan. Konjungsi perbandingan dapat dilihat dengan beberapa kata berikut. Lebih daripada. Penggunaan dari konjungsi perbandingan adalah untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, konjungsi perbandingan lebih hanya dapat dipasangkan dengan konjungsi daripada. Selanjutnya manfaat teks diskusi. 1. Saling menghargai pendapat orang lain. 2. Dapat menahan rasa ego yang ada di dalam diri. 3. Dapat menyelesaikan masalah yang sedang didiskusikan. 4. Dapat mempererat hubungan antara yang satu dengan yang lain. 5. Menambah wawasan. 6. Bertukar ilmu. 7. Dapat berbicara di depan orang lain dengan baik, mulai dari sopan santun, etika, sampai penyusunan kalimat atau dalam merangkai kata-kata. F. Unsur-unsur teks diskusi. 1. Moderator. Moderator merupakan seorang yang bertugas untuk mengawasi, mengatur, dan mengawasi jalannya diskusi agar pembahasan dapat berjalan dengan kondusif dan tidak melenceng jauh dari topik yang dibahas. Yang kedua, panelis. Panelis merupakan penyaji makalah yang di suatu acara seminar. Biasanya panelisnya lebih dari satu yang cara penyajiannya dilakukan secara bergantian. Yang ketiga, notulis. Notulis adalah merupakan yang mencatat hasil dari jalannya diskusi dari mulai awal hingga selesai. Yang keempat, peserta atau audiens. Peserta yaitu partisipan merupakan seorang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan pertemuan, konferensi, seminar, dan diskusi.
G. Jenis-jenis teks diskusi. 1. Seminar. Seminar merupakan sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu yang dibawakan oleh seorang pakar atau ahli dalam bidang tertentu. 2. Simposium. Simposium merupakan serangkaian pidato pendek di depan peserta simposium dengan seorang pemimpin. Yang ketiga, konferensi. Konferensi merupakan rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Yang keempat, brainstorming. Brainstorming merupakan teknik kreativitas yang mengupayakan penyelesaian dari suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan secara spontan dari anggota kelompok. 5. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan komunikasi interaksi yang dilakukan oleh dua individu atau lebih, atau dapat berupa sebuah kelompok yang memiliki tujuan guna pengambilan kesimpulan dan pemecahan masalah dalam pembahasan diskusi yang dibahas. Yang keenam, lokakarya. Lokakarya merupakan diskusi atau pertemuan pakar atau ahli untuk membahas suatu masalah di mana masalah tersebut berada di bidangnya. H. Tahapan-tahapan dalam teks diskusi. 1. Menentukan topik masalah yang akan dibahas. 2. Menyusun tujuan yang ingin dicapai dari diskusi tersebut. 3. Menyusun moderator siapa yang akan bertugas untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari diskusi tersebut, mengatur jalannya diskusi, merumuskan dan menyimpulkan hasil dari diskusi, serta menutup diskusi, dan juga menyiapkan laporan diskusi. Yang keempat, menentukan siapa yang bertugas sebagai narasumber, pembicara, dan panelis. Yang kelima, menentukan sekretaris diskusi atau notulis. Yang keenam, adanya peserta dalam diskusi. Dan yang ketujuh, mengatur serta memperhatikan posisi duduk dari para peserta didik. I. Metode teks diskusi, yaitu yang pertama dapat menciptakan suasana yang akrab antar anggota diskusi. Yang kedua, tidak berusaha mencari keuntungan bagi golongan atau pribadi. Dan yang terakhir, perlu mengenal perilaku, karakter, serta watak masing-masing individu supaya dapat menghindari hal-hal yang tidak perlu. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.